Iya, tayang. Hai moms, balik lagi sama aku di sini dan sama Mbak Raka. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman anakku saat di sirkumsisi atau disunat minggu lalu. Nah, ini dia penampakan anak habis disunat. Dede udah jadi orang gede nih habis disunat nih. Nah, Naka ini usianya baru 8 bulan ya moms, tapi dia udah harus ngerasain disunat dikarenakan Naka ini kemarin mengalami ISK. ISK itu apa sih? Mungkin sebagian moms ada yang udah tahu ya. Jadi ISK itu bentar. Ina, mama lagi bikin video. Bentar ya. ISK itu adalah infeksi saluran kencing atau kemih yang terjadi dikarenakan adanya penumpukan kotoran di saluran kencingnya. Hei, kamu lagi ngapain? Sini nak. Tuh lihat. Halo Onti, aku udah sehat ini, habis disunat. Nah, jadi Naka ini mengalami ISK sebenarnya udah lama ya, tapi mungkin aku yang telat menyadari atau memang kurang peka. Tapi mama ya no, karena gejala ISK ini pada anak-anak itu samar-samar moms, jadi dia mirip-mirip sama gejala penyakit yang memang udah umum terjadi pada anak kecil. Jadi Naka ini waktu itu gejalanya dia tuh sering mual muntah, tapi intensitasnya sering. Jadi sehari itu dia bisa muntah 1-2 kali. Dan nafsu makannya pun juga berkurang. Tapi berat badan Naka itu nggak menurun drastis. Berat badannya tetap konstan, malah cenderung susah naik ya. Dan ada beberapa pengalaman moms yang pernah aku tonton dan aku baca sebelumnya, anak yang mengalami ISK nggak selalu harus turun berat badannya, malah ada beberapa yang naik. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing anak. Kemudian gejala yang Naka alami ini, yang paling ketara banget adalah ketika dia itu buang air kecil. Jadi pada saat dia buang air kecil, Naka itu tuh mengejang cukup keras gitu. Jadi seperti dia BAB. Pada saat aku lihat popoknya ternyata dia nggak BAB ya. Gitu. Dan itu tuh terjadi cukup sering. Pada saat itu aku masih belum peka gitu sampai sayang mama. Sampai lama-lama Naka ini kok kencingnya sampai keluar air mata ya. Bentar ya moms, aku nenek diri dulu deh. Nah, gejala lainnya adalah urin atau air pipisnya Naka ini aromanya itu menyengat. Jadi dia itu lebih kencang aromanya dibanding urin pada umumnya. Nah, pada saat itu aku mulai merasa kayaknya ada yang salah dari Naka. Pipisnya juga dia ngeden, terus urinnya juga nyengat banget. Ditambahkan dia mual muntah. Dan dia juga sering banget sumeng. Jadi dia demam-demam yang gak sampai tinggi gitu, tapi dia tuh kayak anget-anget gitu loh moms. Nah, itu sering banget. Dan aku udah mulai berpikir apa karena saluran pipisnya Naka yang bermasalah ya. Terus aku kan sempat dikasih tahu sama teman aku bahwa kalau habis mandi itu kan harus sering-sering bersihin kan saluran pipisnya. Ketika aku coba buka, Naka itu kayak ujung saluran pipisnya itu tuh nggak kebuka gitu. Kalau anak cowok kan pasti dia kan pada saat dibuka tuh kayak mekar gitu ya. Jadi kotoran itu gampang dikeluarin. Nah, kalau Naka ini susah gitu, malah cenderung kecil banget. Jadi kotoran yang ada di dalam itu nggak bisa keambil semua. Dan ketika aku coba buka saluran kencingnya, itu tuh kayak ada pipis gitu. Jadi kayak ada pipis yang kesumbat gitu. Jadi pada saat buka pasti dia netes, beberapa tetes gitu. Jadi kayak kesumbat gitu di dalam. Sayang mama. Sampai akhirnya aku konsul nih ke dokter untuk nanya tentang gejala yang aku alami. Dan Naka akhirnya dirujuk untuk melakukan serangkaian tes seperti tes urin dan tes darah. Dan disitulah akhirnya ketahuan kalau Naka itu mengalami ISK gitu. Kasian sih sebenarnya, harus diambil darahnya beberapa botol gitu, tapi ya demi kesehatan anak kita harus tega demi kebaikan dia.
gitu moms. Nah, ketika ketahuan akan mengalami infeksi, jadi pada saat itu nggak bisa langsung dilakukan tindakan gitu, karena harus menunggu infeksinya itu sembuh baru bisa dilakukan tindakan. Jadi waktu itu Naka dikasih antibiotik sama kayak pereda nyeri atau penurun panas, kayak dikasih paracetamol gitu. Nah, kurang lebih 4-5 hari Naka minum antibiotik, kemudian ngelakuin tes lagi dan hasilnya udah netral, infeksinya udah sembuh, baru pada saat itu aku buat janji deh sama dokter bedah untuk ngelakuin sirkumsisi atau sunat pada dede gitu. Ada beberapa cuplikan atau video pada saat Naka melakukan proses sunat ya, tapi bukan proses tindakannya. Nah, ini udah hari ke-7, berarti udah seminggu. Naka ini udah lukanya udah kering, dia juga udah ceria banget, bahkan pada hari kedua setelah Naka setelah Naka disunat itu dia udah langsung loncat. Oh iya, yuk nenek lagi mama yuk. Tadi rewel banget, jadi aku baru bisa lanjutin videonya. Nah, itu tadi moms beberapa gejala ISK yang dialami oleh anak aku. Semoga nggak dialami juga sama moms ya. Dan oleh dokter anak aku sendiri juga memang sudah menyarankan dari Naka 2 bulan untuk dilakukan proses sunat atau sirkumsisi. Hanya saja pada saat itu karena kondisi COVID yang sedang marak-maraknya, jadi aku belum berani bolak-balik ke rumah sakit. Dan alhamdulillah Naka akhirnya bisa disunat juga, meskipun memang Naka harus mengalami ISK dulu, tapi aku masih bersyukur banget karena untungnya Naka nggak terjadi komplikasi apapun, karena ternyata banyak juga loh moms yang mengalami ISK sampai dia itu komplikasi ke organ-organ lainnya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal itu ya moms. Oh sayang mama, sebentar ya nak ya. Sini. Oh iya, dan sebagai informasi juga, sebenarnya sunat dini itu oh iya moms, sebagai informasi juga, ini informasi langsung dari DS aku, sunat dini memang lebih baik dilakukan sesegera mungkin, dikarenakan proses pemulihan atau recovery si anak itu akan lebih cepat dan akan mengurangi trauma dari anak itu sendiri. Terbukti Naka di hari kedua setelah proses sunat itu, dia tuh udah bisa langsung loncat-loncat, udah happy lagi, udah ketawa-tawa lagi, bahkan dia udah bisa merangkak. Dan saat ini hari ke-7 Naka itu udah benar-benar sehat, alhamdulillahnya. Dan pipisnya juga udah lancar banget, karena kan sebelumnya Naka itu pipisnya itu sedikit-sedikit ya, karena saluran pipis dia itu kecil banget, sampai aku buat ngebersihin kotorannya aja itu susahnya bukan main gitu moms. Dan Naka pun itu sama sekali nggak mengkonsumsi obat pereda nyeri. Aku diresepin sama dokter, tapi itu sama sekali nggak diminum sama Naka karena dia sama sekali nggak rewel, nggak yang nangis kesakitan. Jadi Naka cuman waktu itu dikasih cuman minum. Oke moms, segitu dulu sharing pengalaman dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dadah!
Susu.